Rasul-Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 rasul yang dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki pendirian dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap teguh memegang syariat Allah, apapun situasi dan kondisinya. Siapa sih yang dikategorikan atau diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Nah, Kang Gitu tadi udah sebutkan ya bahwa ada 5 rasul yang dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi. Nah, Kang Gitu biasanya akronimkan dengan kalimat NIMIM, NIMIM. Oke. Yang pertama itu N-nya untuk Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua I-nya untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga M-nya untuk Nabi Musa alaihi salam, yang keempat itu I-nya untuk Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir M terakhir itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, loh, kenapa sih Rasulullah Azmi ini cuma 5? Ya, that's right. Jadi gini, kalau tadi kan kami juga udah sebutin ya bahwa Rasulullah Azmi itu kan mereka itu memiliki keistiqomahan gitu yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan oleh Allah gitu, dan istiqomah selalu gitu dalam memegang syariat Allah apapun situasi dan kondisinya gitu. Nah, maka dalam menjalankan tugas kerasulannya, dari keistiqomahannya tersebut dan dari cobaan yang Allah berikan gitu, Allah berikan keistimewaan gitu kepada 5 rasul ini. Allah berikan kelebihan. Nah, kelebihannya itu dalam bentuk mukjizat. Tapi mukjizat itu tidak lain adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk membantu gitu, untuk membantu para rasul Allah dalam menjalankan tugas kerasulannya gitu. Nah, pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita tahu Nabi Nuh alaihi salam itu mukjizatnya adalah membuat perahu yang sangat besar gitu, dimana Allah azab ya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah azab dengan apa tuh, banjir besar gitu, banjir besar. Terus Nabi Nuh diberi kekuatan oleh Allah untuk membuat perahu yang sangat besar gitu, untuk mengarungi banjir yang begitu besar. Dan di perahu tersebut kan kaum Nabi Nuh, kaum atau pengikut Nabi Nuh yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala naik gitu ke perahunya Nabi Nuh, dan binatang-binatang ternak pula gitu naik juga gitu, dan itu semua yang diberi pertolongan oleh Allah untuk selamat gitu. Yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mukjizat Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar oleh api ketika Raja Namrud ingin membakarnya ya. Kemudian api itu menjadi dingin. Qul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim gitu. Bahwa api itu menjadi dingin gitu dan tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketiga itu Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu tongkatnya ya. Tongkatnya yang pertama bisa berubah menjadi ular, dan yang kedua tongkatnya itu bisa membelah lautan gitu. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun laknatullah dan para pengikutnya, Allah memerintahkan gitu untuk memukulkan tongkatnya itu ke Laut Merah gitu ya. Kemudian tongkat itu dapat membelah, atas izin Allah dapat membelah lautan gitu, dan ada jalan untuk Nabi Musa dan para pengikutnya lewat. Kemudian ketika para pengikut Firaun dan para pengikutnya ikut melewati jalan tersebut, nah Allah tutupkan kembali air itu sehingga Firaun laknatullah dan para pengikutnya itu ditenggelamkan ke dalam lautan gitu. Nah, yang keempat itu Nabi Isa alaihi salam. Nah, mukjizat Nabi Isa alaihi salam, kita tahu ya bahwa beliau itu dapat membuat burung dari tanah kemudian menjadi hidup. Terus yang kedua dapat menghidupkan orang mati walaupun hanya sebentar, dan dapat menyembuhkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan gitu ya, pada beberapa penyakit. Nah, yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mukjizatnya itu pertama dapat membelah bulan. Yang kedua di sela-sela jarinya itu dapat memancarkan air. Dan yang ketiga mukjizat terbesar yaitu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu
ada sampai waktunya Allah ambil gitu ya. Nah, yang sampai saat ini Al-Quran adalah menjadi guidebook gitu bagi kita, menjadi buku panduan gitu bagaimana cara kita hidup gitu. Itu semua syariatnya ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi itulah 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi beserta dengan mukjizatnya. Sifat-sifat dan akhlak mulia Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz bagi Nabi dan Rasul Allah. Nah, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Allah adalah sifat yang wajib ada atau pasti ada dan tertanam pada diri Nabi dan Rasul Allah. Sifat wajib ini terdapat 4 sifat dan berlawanan dengan sifat mustahil yang terdapat 4 juga. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul gitu. Pertama, siddiq, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul itu merupakan kebenaran. Siddiq ini berlawanan dengan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, yaitu kazib, artinya dusta. Seorang Rasul itu tidak mungkin berkata dusta. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Berlawanan dengan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil mengkhianati umatnya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Setiap Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, lawannya yaitu sifat mustahil, kitman, artinya menyembunyikan. Jadi seorang Rasul itu mustahil menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun itu. Keempat, fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul itu merupakan manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Lawannya yaitu sifat mustahil baladah, bodoh. Seorang Rasul itu mustahil bersifat bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul kepada umat manusia dengan membawa tugas-tugas tertentu. Apa saja sih tugas-tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, tugas Nabi dan Rasul adalah menegakkan kalimat tauhid. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin inna nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Kedua, tugas Nabi dan Rasul adalah menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ketiga, tugas Nabi dan Rasul adalah membawa rahmat. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keempat, tugas Nabi dan Rasul adalah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 24. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Yang artinya, sungguh
kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kelima, tugas Nabi dan Rasul adalah memberi peringatan kepada manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, yang artinya para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Keenam, tugas Nabi dan Rasul adalah memberikan suri tauladan yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah adalah iradul basyariyah, yaitu Nabi dan Rasul Allah itu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, yaitu makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Anggi. Hari ini Kak Anggi mau ajak adik-adik untuk mengambil hikmah dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah gitu. Nah, di video sebelumnya Kak Anggi udah menyebutkan ya 3 poin utama dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah. So, Kak Anggi anggap adik-adik udah paham bagaimana sih cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan cara yang benar gitu. Nah, di 3 poin tersebut, poin pertama itu meyakini dengan hati, yang kedua mengucapkan dengan lisan, yang ketiga itu adalah meneladani atau mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Nah, poin ketiga ini yang sering kali kita tinggalkan gitu. Nah, gimana sih caranya mewujudkannya dalam bentuk perbuatan atau meneladani kehidupan atau step-step kehidupan dari Nabi dan Rasul Allah gitu ya. Nah, kita di sini harus pandai dalam mengambil hikmah. Jangan sampai kita buta terhadap hikmah. Artinya, kita harus banyak mempelajari kehidupan Nabi dan Rasul Allah gitu, agar kita mampu menerapkannya gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Allah tuh udah kasih contoh secara langsung gitu gimana kita harus hidup gitu, dan itu semua telah Allah jelaskan gitu dari kehidupan Nabi dan Rasul Allah gitu. Nah, apa sih hikmah-hikmah itu? Nah, yang pertama hikmahnya itu dalam kita meneladani atau mengimani para Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama itu kita jadi mampu meneladani sifat-sifat mulianya gitu dari kehidupan Nabi dan Rasul Allah dalam menegakkan ajaran Allah gitu, dalam menegakkan ajaran atau syariat Allah. Nah, seperti kesabarannya, semangatnya, terus istiqomahnya dalam keadaan apapun gitu ya, imannya tetap level up gitu, beda sama kita yang diuji sedikit itu lemah gitu. Nah, dari kehidupan Nabi itu justru semakin kuat gitu, semakin diterpa imannya kepada Allah itu semakin kuat. Itu jadi pelajaran atau hikmah yang mesti kita ambil gitu, gimana caranya Nabi bisa menjadi sekuat itu gitu. Nah, yang kedua, dari kehidupan Nabi dan Rasul Allah kita bisa ambil hikmah. Yang pertama, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil inspirasi, kita bisa ambil motivasi gitu ya. Bagaimana dari kaum-kaum yang diazab oleh Allah gitu karena mengingkari syariat Allah yang dibawa oleh para rasul Allah gitu kan. Ada juga yang Allah berikan nikmat karena memang dia taat gitu, dia taat terhadap Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, terus dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah, hikmahnya juga jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terus kita juga bisa banyak sholawat ya kepada Nabi dan Rasul Allah sebagai bentuk iman kita terhadap Nabi dan Rasul Allah gitu. Nah, itu aja yang bisa Kak Anggi sampaikan. Kurang lebihnya Kak Anggi mohon maaf. Nah, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa sholawat dan pelajari video pembelajarannya secara tuntas ya, agar adik-adik itu memahami iman kepada Nabi dan Rasul Allah nya pun tuntas gitu. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.